Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1661, Lagu Penjinakan Binatang. Ledakan. Ye Chen terbebas dari tekanan dan melihat sekeliling dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya. Dunia luar begitu indah. Orang ini telah terperangkap selama puluhan ribu tahun dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Siapa sebenarnya kamu? Para ahli alam integrasi Dao menatap Ye Chen dengan waspada. Tidak ada yang menduga kejadian yang tiba-tiba ini. Kamu tidak layak mengetahui namaku. Meskipun ada beberapa ahli alam integrasi Dao tingkat puncak yang hadir, orang itu sama sekali tidak panik. Dia mengeluarkan seruling tingkat integrasi Dao dari makam samsara. Beraninya kamu. Aku tidak peduli siapa kamu. Ye Chen atau bukan, kamu tetap saja ahli alam integrasi Dao tingkat 6. Kamu bukan tandingan kami, kata salah satu ahli. Namun, jika Ye Chen tiba-tiba menjadi ahli alam penciptaan, dia akan melarikan diri bahkan tanpa menoleh. Ahli itu langsung menyerang, tetapi ekspresi orang itu tidak berubah. Dia mundur 2 langkah dan meletakkan seruling di sudut mulutnya. Pada saat ini, suara bergema terdengar, dan tubuh Ye Chen mendarat langsung di permukaan laut. Para dewa tertinggi masih berjaga-jaga, tetapi ketika mereka mendengar musik seruling Ye Chen, mereka merasa lega. Sepertinya itu tidak melakukan apapun. Serang bersamaku dan hancurkan dia. Para ahli alam integrasi Dao di belakangnya mengangguk dan bergegas turun ke permukaan laut. Mereka menggunakan keterampilan khusus mereka dan menyerang Ye Chen. Kekuatan mereka yang mengerikan menyebabkan laut yang tenang bergolak. Namun, tepat saat serangan ini akan mengenai tubuh Ye Chen, binatang laut alam kekacauan purba tiba-tiba muncul dan membantu Ye Chen memblokirnya. Tidak ada rasa takut di mata binatang laut ini. Sebaliknya, mereka menatap kematian dengan tenang. Ledakan, ledakan, ledakan bergema di seluruh laut. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hanya karena kamu bisa mengendalikan beberapa binatang laut alam kekacauan purba? Namun, saat ahli itu selesai berbicara, wajahnya langsung ditampar. Di belakang Ye Chen, banyak sekali binatang laut muncul. Binatang laut itu panjangnya ratusan meter, dan semakin banyak yang muncul. Kekuatan binatang laut itu bervariasi. Ada yang di alam kaisar tertinggi, alam semi surgawi, dan alam raja surgawi. Namun, itu belum semuanya. Di depan Ye Chen, 5 binatang laut muncul dari air. Mereka semua adalah binatang laut alam integrasi Dao tingkat 8. Binatang laut setinggi 1000 kaki itu membuat pasukan yang mengejar Ye Chen tampak luar biasa kecil. Ini, sekelompok orang itu membelalakkan mata mereka. Setidaknya ada 10.000 binatang laut sekarang, dan meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka cukup untuk membanjiri mereka dengan jumlah. Kecuali mereka memiliki kekuatan ahli alam penciptaan, mereka akan mati di sini cepat atau lambat. Binatang laut itu berdiri di permukaan laut seperti pasukan. Selama Ye Chen memberi perintah, binatang-binatang laut ini akan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Siapa kamu, Ye Chen? Kamu tidak mungkin bisa menjinakkan binatang laut, terutama di level ini. Pada saat itu, seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak berbicara dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia memikirkan seorang pria. 10.000 tahun yang lalu, ada kekuatan tingkat tinggi yang memprovokasi seorang pria tertentu karena alasan yang tidak diketahui. Pada akhirnya, pria itu memainkan lagu penjinak binatang dan mengendalikan jutaan binatang iblis untuk membantai kekuatan itu. Pertempuran itu begitu intens sehingga langit menjadi gelap dan bumi berduka. Banyak pembudidaya meninggal. Pada akhirnya, kekuatan tingkat tinggi itu dihancurkan oleh pria itu. Pertempuran ini juga sepenuhnya membangun kekuatan pria itu, dan dia menjadi objek ketakutan. Sayangnya, pria itu menghilang dengan sangat cepat. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak saat itu, dan semua orang mengira dia sudah mati. Siapa yang mengira dia masih hidup? Ye Chen tidak berbicara. Namun, pada saat ini, lebih dari 10.000 binatang laut menyerang para ahli alam integrasi Dao ini dengan panik. Pemandangan itu mengejutkan, dan aura ganas yang mengerikan memenuhi atmosfer. Tidak bagus. Melarikan diri. Para ahli alam integrasi Dao tingkat puncak adalah yang pertama bereaksi. Mereka tidak takut pada 1 atau 2 binatang laut, atau bahkan 1000 binatang laut. Namun, gerombolan binatang laut ini jauh melebihi jumlah itu. Bahkan jika mereka hanya berdiri di sana, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk membunuh mereka semua. Mereka semua melarikan diri.
Tidak ada yang berani tinggal di belakang. Sekarang, keadaan telah berbalik, dan para pemburu menjadi yang diburu. Ark, Ye Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Seorang ahli alam integrasi Dao digigit oleh dua binatang laut alam integrasi Dao karena dia tidak cukup cepat. Untuk melarikan diri, dia kehilangan kedua lengannya. Binatang laut itu bertarung dengan para ahli alam integrasi Dao, dan meskipun banyak dari mereka yang mati, mereka perlahan-lahan menghabiskan kekuatan musuh mereka. Istana Iblis Ganas, kamu harus membunuh Ye Chen untukku. Seorang ahli alam integrasi Dao dari Istana Iblis Ganas meraung ke langit. Dia dikelilingi oleh 4 binatang laut alam integrasi Dao dan binatang laut alam kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bang! Suara ledakan terdengar, dan gelombang melonjak di permukaan laut. Gelombang biru tua awalnya diwarnai merah darah. Saat binatang laut menyerang, Ye Chen sudah pergi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. 2 hari kemudian, di sebuah pulau, Ye Chen menyeret tubuhnya yang lemah dan berjalan dengan susah payah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terbang di langit. Kesadaran orang itu telah menempati tubuhnya dan hampir menghancurkannya. Orang itu terlalu kuat. Dia akhirnya mengerti mengapa ahli perkasa di batu nisan itu begitu menyendiri. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi seperti itu. Jika para ahli itu tidak melarikan diri, tubuh Ye Chen mungkin akan hancur hanya karena fakta bahwa orang ini telah merasuki tubuhnya. Lagu penjinak binatangmu terlalu menakutkan. Dia tidak bisa melupakan pemandangan mengejutkan dari gerombolan binatang laut yang keluar dari air. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Aku suka keheningan, dan aku tidak suka diganggu. Ini membuat Ye Chen terdiam. Ye Chen berjalan-jalan di sekitar pulau selama sehari. Selama waktu ini, dia bertemu dengan beberapa binatang iblis semi surgawi dan membunuh mereka dengan satu tamparan. Ye Chen tidak tahu apakah ada orang di pulau ini, tetapi dia segera menemukan beberapa binatang iblis alam semi surgawi yang menarik barang dan kereta. Kakak, lihat ke sana. Ada seseorang di sana. Di kereta, ada seorang wanita mengenakan gaun bunga biru. Di samping wanita itu ada wanita lain. Meskipun dia tampak biasa saja, dia memiliki aura ilmiah. Kakak, lihat orang itu. Dia sangat menyedihkan. Haruskah kita membantunya? Ye Chen telah berjalan-jalan tanpa tujuan selama 2 hari terakhir. Ditambah dengan fakta bahwa tubuhnya agak rusak, dia tampak mengerikan. Ada banyak orang di luar. Jika kamu membuat masalah bagi keluarga, bagaimana kita akan menjelaskan semuanya? Meskipun wanita itu berkata demikian, matanya dipenuhi dengan cinta yang penuh kasih sayang saat dia menatap wanita lainnya. Kakak, wanita itu meraih lengan kakaknya dan menjabatnya dengan lembut, yang menatap kakaknya tanpa daya dan mengangguk. Bab 1662, Keluarga Chen. Wanita itu tersenyum dan turun dari kereta. Dia berjalan ke arah Ye Chen, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Namaku Chen Ling. Mengapa kamu di sini?" Chen Ling tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan suatu kekuatan di tubuhnya menariknya ke orang ini. Aura ini sangat familiar, dan tampaknya agak mirip dengan Geng Jin. Jika dia tidak merasakan ini, dia tidak akan mendekati Ye Chen secara terbuka. Chen Ling jatuh sakit parah ketika dia masih muda. Ayahnya telah menghabiskan segalanya untuk menggunakan logam Geng Jin sebagai katalisator untuk memperpanjang hidupnya. Sejak saat itu, ada sepotong logam Geng Jin di tubuhnya. Oleh karena itu, karena Ye Chen juga telah memurnikan logam Geng Jin, Chen Ling secara tidak sadar memperoleh kesan yang baik tentangnya. Ye Chen mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia ingin mengabaikannya, tetapi dia menyadari bahwa ada cahaya keemasan yang menyala di dalam tubuh wanita itu sebenarnya aura logam Geng Jin. Mungkinkah wanita ini juga telah memurnikan saripati darah dari binatang iblis kuno? Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, keluargaku dan aku bertemu dengan sekelompok binatang iblis. Pada akhirnya, hanya aku yang tersisa dan melarikan diri ke sini. Sekarang aura Ye Chen tertahan, tidak ada yang bisa mendeteksi kultivasinya. Kalau tidak, saudara perempuan Chen Ling pasti akan khawatir. Bagaimana dengan ini? Ikutlah denganku ke kediaman keluarga Chen. Keluarga Chen dapat memberimu pekerjaan. Meskipun statusmu tidak akan tinggi, itu akan cukup untuk memberimu kehidupan yang stabil. Chen Ling menatap Ye Chen dengan iba. Di Pulau Sky Soul, banyak keluarga kecil telah dibasmi oleh binatang iblis. Ini semua sangat normal. Ye Chen ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit setuju.
Dia tidak terbiasa dengan Pulau Sky Soul. Jika dia bertemu dengan binatang iblis alam integrasi Dao dalam keadaannya saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Masih ada waktu sebelum alam rahasia Saint Iblis terbuka, jadi dia tidak terburu-buru. Beberapa hari sudah cukup baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Lebih jauh lagi, ia ingin menyelidiki rahasia logam Gengjin yang tersembunyi di tubuh wanita ini. Jika masih ada lagi, maka ia akan mencoba mendapatkannya dengan membayar berapapun yang diperlukan. Maaf atas masalah ini. Ye Chen menangkupkan tinjunya dan mengikuti Chen Ling ke sisi kereta. Ia menemukan tempat di bagian belakang kereta dan duduk. Setelah kereta menempuh perjalanan selama setengah hari, Ye Chen melihat sebuah kota. Meskipun tidak besar, kota itu berukuran lumayan. Selama kurun waktu ini, Ye Chen memperoleh pemahaman kasar tentang situasinya. Tidak banyak ahli di Pulau Sky Soul. Penguasa pulau itu hanya ahli alam integrasi Dao tingkat pertama. Kebetulan, keluarga Chen dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah di Pulau Sky Soul, dan kepala keluarga mereka adalah ahli alam kekacauan primordial tingkat kelima. Ye Chen mengikuti Chen Ling dan yang lainnya ke kota dan tiba di kediaman keluarga Chen dalam waktu setengah jam. Nona kedua, nona ketiga. Kedua penjaga yang berdiri di pintu menyambut mereka dengan lembut. Ye Chen mengikuti mereka masuk. Pada saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal mendatangi Chen Ling dan Chen Xin. Ketika wanita itu melihat Ye Chen, dia mengerutkan kening. Kakak kedua, mengapa kamu membawa kembali orang yang tidak berguna setelah perjalananmu keluar? Apakah ini seseorang yang telah kamu permainkan di luar? Orang yang berbicara tidak lain adalah putri tertua dari keluarga Chen, Chen Xiaoxiao, yang selalu berselisih dengan Chen Ling dan Chen Xin. Ekspresi Chen Xin berubah. Dia berkata dengan dingin, "Kakak, kurasa kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang akan aku bawa kembali. Tidakkah kamu tahu bahwa anjing yang baik seharusnya tidak menghalangi? Konflik di antara mereka berdua telah lama mencapai titik didih. Hehe, tidak masalah siapa yang kau bawa pulang, tetapi jika tuan muda kedua keluarga Long tahu kau membawa seorang pria kembali, aku ingin tahu apa konsekuensinya." Setelah Chen Xiaoxiao selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Keluarga Long adalah salah satu keluarga papan atas di kota itu dan memiliki seorang ahli alam integrasi Dao, dan kebetulan saja tuan muda kedua keluarga Long menyukai Chen Xin. Memikirkan keluarga Long membuat Chen Xin pusing, jadi dia tidak ingin memikirkannya. Tuan muda kedua keluarga Long tidak akan cemburu pada seorang pelayan, kan? Bagaimanapun, itu akan memalukan. Ye Chen tidak peduli. Jika dia mau, dia bisa menghadapi kekuatan teratas di pulau ini dengan mudah. Seorang ahli alam integrasi Dao tahap awal sama sekali bukan ancaman baginya. Chen Ling, bawa Ye Chen ke pelayan Zhou dan minta dia untuk mengatur tempat tinggal bagi Ye Chen, perintah Chen Xin. Baik, saudari. Ye Chen hanya menurut. Dia mengangguk dan setuju. Pelayan Zhou mengatur tempat tinggal bagi Ye Chen. Itu adalah tempat tinggal yang sederhana dan kasar, tetapi Ye Chen tidak terlalu banyak mengeluh. Luka-lukanya terlalu parah kali ini, dan pil biasa tidak berguna. Hanya dengan terus-menerus mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi, dia akan dapat pulih dengan baik. Bersembunyi di kediaman keluarga Chen selama periode waktu ini bukanlah pilihan yang buruk. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Selama beberapa hari berikutnya, pintu kamar Ye Chen tertutup rapat. Pemahamannya tentang teknik reinkarnasi iblis surgawi semakin dalam, dan luka-lukanya hampir sembuh. Chen Ling sesekali akan mengunjungi Ye Chen. Setelah beberapa saat, Ye Chen akhirnya mengerti mengapa Chen Ling memiliki logam Gengjin di tubuhnya. Sebagai barang atribut yang, logam Gengjin mampu menekan energi Yin di tubuh Chen Ling. Karena itu, Ye Chen meninggalkan ide untuk mendapatkan logam Gengjin dari keluarga Chen. Begitu logam Gengjin dikeluarkan dari tubuh Chen Ling, dia pasti akan mati. Sekarang setelah luka-lukanya pulih, Ye Chen berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuan Chen keesokan paginya. Namun, pada saat ini, terdengar ketukan lagi di pintu. Ye Chen tersenyum. Dia tahu bahwa pihak lain itu pasti Chen Ling. Pintu terbuka. Chen Ling menjulurkan kepala kecilnya dan terkikik. Ye Chen, kamu sangat membosankan. Apa yang kamu lakukan di kamarmu setiap hari? Apakah kamu tidak perlu berkultivasi? Dari sudut pandang Chen Ling, Ye Chen bukanlah seorang kultivator, dan karenanya harus lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Mungkin keluarga Chen bisa menjaganya selama sisa hidupnya.
Ye Chen tersenyum dan menepuk kepala Chen Ling. Dia mengeluarkan sebuah kotak brokat. Ini untukmu. Aku baru saja akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku akan pergi besok pagi. Apa? Chen Ling tertegun. Matanya membelalak. Kamu baru berada di sini selama beberapa hari. Kamu bahkan belum pulih dari luka-lukamu, tetapi kamu pergi begitu cepat. Bagaimana jika kamu bertemu dengan binatang iblis lain? Ye Chen telah mengambil keputusan. Aku punya perjanjian dengan temanku. Jika aku tidak pergi sekarang, aku khawatir aku akan melewatkan janji temu. Chen Ling bisa merasakan tekad Ye Chen. Dia menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan menerima hadiah ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, tetapi karena kamu akan pergi besok pagi, Ting Dewa bersamaku sebentar malam ini. Ada jamuan makan malam ini. Bisakah kamu menemaniku? Baiklah. Ye Chen mengangguk. Oh benar, kamu harus berhati-hati di jamuan makan ini. Ada banyak orang penting di sekitar sini, jadi pilihlah kata-katamu dengan hati-hati. Kabarnya, anggota keluarga Long teratas di seluruh pulau akan datang. Jika kamu memprovokasi orang lain, keluarga Chen kami mungkin tidak dapat melindungimu. Sebelum kamu pergi, izinkan aku menunjukkan dunia kepadamu. Kamu mungkin tidak dapat menyaksikan acara seperti itu di masa depan, kata Chen Ling serius. Ye Chen melirik Chen Ling dan tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dunia yang telah dilihatnya jauh melampaui semua yang dia ketahui. Namun, melihat tatapannya yang serius, Ye Chen hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Lagi pula, keluarga panjang sama sekali tidak menjadi ancaman baginya. Jika aku tidak pergi sekarang, aku khawatir aku akan melewatkan janji temu. Chen Ling bisa merasakan tekad Ye Chen. Dia menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan menerima hadiah ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, tetapi karena kamu akan pergi besok pagi, Ting Dewa bersamaku sebentar malam ini. Ada perjamuan malam ini. Bisakah kamu menemaniku? Baiklah. Ye Chen mengangguk. Oh benar, kamu harus berhati-hati di perjamuan ini. Ada banyak orang penting di sekitar, jadi pilihlah kata-katamu dengan hati-hati. Rumor mengatakan bahwa anggota teratas keluarga Long di seluruh pulau akan datang. Jika kamu memprovokasi orang lain, keluarga Chen kita mungkin tidak dapat melindungimu. Sebelum kamu pergi, biarkan aku menunjukkan dunia kepadamu. Kamu mungkin tidak akan bisa menyaksikan kejadian seperti itu di masa depan, kata Chen Ling dengan serius. Ye Chen melirik Chen Ling dan tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dunia yang telah dilihatnya jauh melampaui semua yang diketahuinya. Namun, melihat tatapannya yang serius, Ye Chen hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Bagaimanapun, keluarga Long sama sekali bukan ancaman baginya. Jika aku tidak pergi sekarang, aku khawatir aku akan melewatkan janji temu. Chen Ling bisa merasakan tekad Ye Chen. Dia menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan menerima hadiah ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, tetapi karena kamu akan pergi besok pagi, Ting Dewa bersamaku sebentar malam ini. Ada perjamuan malam ini. Bisakah kamu menemaniku? Baiklah. Ye Chen mengangguk. Oh benar, kamu harus berhati-hati di perjamuan ini. Ada banyak orang penting di sekitar, jadi pilihlah kata-katamu dengan hati-hati. Rumor mengatakan bahwa anggota teratas keluarga Long di seluruh pulau akan datang. Jika kamu memprovokasi orang lain, keluarga Chen kita mungkin tidak dapat melindungimu. Sebelum kamu pergi, biarkan aku menunjukkan dunia kepadamu. Kamu mungkin tidak akan bisa menyaksikan kejadian seperti itu di masa depan, kata Chen Ling dengan serius. Ye Chen melirik Chen Ling dan tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dunia yang telah dilihatnya jauh melampaui semua yang diketahuinya. Namun, melihat tatapannya yang serius, Ye Chen hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Bagaimanapun, keluarga Long sama sekali bukan ancaman baginya. Bab 1663, Perjamuan, Bagian 1. Malam tiba, dan Ye Chen mengikuti Chen Ling sampai ke rumah tuan kota, karena perjamuan hari ini akan diadakan di sini. Ketika Chen Ling dan Ye Chen berjalan ke aula utama, mereka menyadari bahwa memang ada banyak keluarga yang hadir. Orang-orang ini duduk di samping dan berbicara satu sama lain dengan lembut. Ye Chen melihat sekeliling dan terkejut menemukan Chen Xiao-Xiao di sana. Ye Chen, ayo cari sudut terpencil. Chen Ling meraih tangan Ye Chen dan menemukan tempat yang lebih terpencil untuk duduk. Dia tidak ingin berhubungan dengan Chen Xiao-Xiao. Mereka berdua duduk, setelah itu Ye Chen memejamkan mata dan memasuki makam samsara dengan kesadarannya.
Sejak ahli perkasa itu bertindak, tidak ada gerakan. Meskipun dia tidak tahu apa yang mendorong ahli perkasa itu untuk bertindak hari itu, dia tetap harus berterima kasih padanya. Namun, saat dia tiba di depan batu nisan, suara dari dunia luar menarik Ye Chen kembali ke dunia nyata. Dia menyipitkan matanya dan melihat seorang pemuda dengan pakaian mewah menatap dingin ke arah Chen Ling. Ternyata sup di depan Chen Ling secara tidak sengaja terciprat ke jubah mewah seorang pemuda di meja sebelah. Meskipun itu bukan masalah besar, pihak lain bersikap agresif. Maafkan aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja, tubuh Chen Ling bergetar. Dia tahu identitas pemuda di depannya. Tuan muda kedua dari keluarga Yuan, Yuan Tian. Orang ini tidak menyukai wanita, tetapi gadis-gadis muda. Dia datang ke perjamuan untuk mencari mereka. Awalnya, dia pikir dia tidak akan menemukannya, tetapi Chen Ling mungil dan imut, tipe yang disukai Yuan Tian. Kesalahan Chen Ling adalah kesempatan bagi Yuan Tian. Aku bisa mencucinya untukmu. Chen Ling dengan takut-takut mengulurkan tangannya. Kemudian, Yuan Tian meraih tangan Chen Ling dan tersenyum jahat. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Begitu dia mengatakan ini, kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Meskipun Chen Ling masih muda, dia tahu beberapa hal. Wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Keluarga Yuan adalah kekuatan teratas di pulau itu dengan para ahli alam primordial chaos tingkat 8, jadi keluarga Chen tidak mampu menyinggung keluarga Yuan. Satu kata dari keluarga Yuan dapat menghancurkan keluarga Chen mereka. Aku tidak mau. Aku benar-benar minta maaf. Tangan Chen Ling gemetar. Dia ingin menariknya dari tangan Yuan Tian, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Kamu tidak ingin mandi. Tidak ada yang berani menolakku, sangat mudah bagiku untuk menghancurkan keluarga Chenmu, kamu tahu, jadi kamu harus memikirkan konsekuensinya. Yuan Tian tertawa dingin. Selain tidak berani menyinggung keluarga Long, siapa lagi yang akan ditakuti keluarga Yuan? Ketika Chen Ling mendengar kata-kata Yuan Tian, wajahnya menjadi pucat. Jika dia membawa bencana bagi keluarga Chen, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ia tanggung. Namun, pada saat ini, sebuah tangan meraih tangan Yuan Tian dan sebuah suara samar berkata perlahan, dia masih muda. Mengapa kau harus mempersulitnya? Orang yang berbicara adalah Ye Chen. Ia tidak ingin menimbulkan masalah tetapi tampaknya jika ia tidak melangkah maju, Chen Ling akan berada dalam bahaya. Ia akan menganggapnya sebagai balasan atas kebaikan yang telah ditunjukkannya kepadanya selama beberapa hari terakhir. Selama kau tidak mau, tidak ada yang bisa membawamu pergi, katanya serius sambil menatap Chen Ling. Ye Chen, aku tidak ingin pergi, kata Chen Ling lemah. Entah mengapa, ketika Ye Chen ada di sekitar, ia merasakan rasa aman yang tidak dapat dijelaskan. Seorang pelayan berani membanggakan diri tanpa malu-malu di sini. Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Ekspresi Yuan Tian dingin. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ia harus membuat pelayan ini membayar harga karena menolaknya. Ye Chen tersenyum dingin sambil mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya. Beberapa saat kemudian, suara tulang berderit terdengar. Kemudian, Yuan Tian didorong menjauh tanpa ampun. Aku tidak ingin membuat masalah, jadi pergilah selagi aku masih memberi keluarga Yuan kesempatan untuk hidup. Aula itu sunyi. Tidak seorang pun menyangka bahwa kata-kata sombong seperti itu akan keluar dari mulut seorang pelayan. Yuan Tian adalah yang pertama bereaksi. Dia melompat dari tanah dan mengulurkan lengannya. Dia menuangkan semua kekuatannya ke lengannya saat dia mengepalkan tinjunya dan bergegas maju. Kecil, sepertinya kamu ingin menggali kuburmu sendiri. Dia percaya bahwa pukulannya dapat membunuh seorang pelayan dengan bersemangat. Ye Chen, hindari. Chen Ling tidak menyangka Yuan Tian akan menyerang secara terbuka di perjamuan ini. Namun, saat dia membuka mulutnya, sudah terlambat. Tinju Yuan Tian telah tiba. Pada saat itu, Chen Ling memejamkan matanya dengan putus asa. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah melibatkan Ye Chen, hatinya sakit. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan meminta Ye Chen menghadiri perjamuan itu. Namun, saat tinju itu hendak mendarat, bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum. Dia mengulurkan tangannya tanpa energi spiritual dan menamparkan Yuan Tian. Suara renyah terdengar saat Yuan Tian benar-benar terlempar. Dengan suara keras, dia mendarat di tanah. Keributan di sini langsung mengejutkan semua orang di perjamuan itu. Ketika mereka melihat Yuan Tian tergeletak di tanah dan Ye Chen melihatnya,
Pada saat itu, semua orang merasa bahwa Ye Chen sudah gila. Keluarga Yuan adalah salah satu keluarga teratas di pulau itu, tetapi seseorang berani menamparkan wajah Yuan Tian. Mata Chen Ling membelalak saat dia melihat pemandangan di depannya. Keterkejutan di hatinya bertahan untuk waktu yang lama. Apakah Ye Chen benar-benar dari keluarga kecil yang telah dihancurkan oleh binatang iblis? Aku ingin kau mati. Yuan Tian menutupi pipinya yang terbakar dan berdiri dengan susah payah. Kapan anggota keluarga Yuan pernah ditampar di wajah di sebuah perjamuan? Keluarga Yuan mungkin bukan penguasa pulau itu, tetapi mereka memiliki peringkat tinggi. Pada saat itu, hati Yuan Tian terbakar amarah dan dia benar-benar ingin Ye Chen mati. Dia akan membalaskan dendamnya atas penghinaan ini. Yuan Tian menyerang Ye Chen seperti orang gila. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi dingin. Dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Bang! Dada Yuan Tian langsung ambruk dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Namun, dia tidak berdiri lagi kali ini. Ye Chen tidak hanya menendang dadanya, tetapi dia juga memadamkan nyawa Yuan Tian. Jika seseorang membedah mayat itu, mereka akan menemukan bahwa Yuan Tian telah berubah menjadi bubur di dalam tubuhnya. Membosankan. Dalam sekejap, seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi. Semua orang menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Tuan muda kedua dari keluarga Yuan benar-benar mati. Ini adalah gempa bumi besar yang mengguncang seluruh pulau. Dengan membunuh Yuan Tian, Ye Chen juga telah menantang martabat keluarga Yuan. Semua orang menatap Ye Chen dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Yuan Tian telah meninggal dengan kematian yang biadab dan brutal. Terlebih lagi, dapat dilihat bahwa orang ini tidak peduli dengan latar belakang seseorang. Orang ini benar-benar gila. Beberapa orang mengenali Chen Ling yang berada di samping Ye Chen. Namun, keluarga Chen bukanlah tandingan keluarga Yuan. Keadaan tampak seperti akan berubah menjadi mematikan. 2. Bab 1664, Perjamuan, Bagian 2. Ye Chen, dasar pelayan celaka, apa yang kau lakukan? Chen Xiaoxiao berjalan keluar dari kerumunan dan menatap tubuh Yuan Tian dengan ketakutan. Tatapannya begitu marah hingga tampak seperti ingin membakar Ye Chen hidup-hidup. Tuan muda kedua keluarga Yuan sebenarnya dibunuh oleh seorang pelayan keluarga Chen. Jika keluarga Yuan menyalahkan mereka, bahkan jika keluarga Chen menyerahkan Ye Chen, itu tidak akan membantu. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ye Chen telah membawa bencana bagi keluarga Chen, Chen Xiaoxiao berharap dia bisa menamparkan Ye Chen sampai mati. Kakak, ini bukan salah Ye Chen. Jika bukan karena Yuan Tian yang mencoba memanfaatkanku, Ye Chen tidak akan melakukan apapun, kata Chen Ling buru-buru. Dia tidak menyangka Ye Chen akan menendang Yuan Tian sampai mati. Diam, merupakan kehormatan bagimu untuk disukai oleh keluarga Yuan. Beraninya kau menolak Yuan Tian. Di mata Chen Xiaoxiao, jika dia bisa mengikat adik perempuannya ke keluarga Yuan, status keluarganya akan naik. Terus terang, Chen Xiaoxiao menjual adik perempuannya. Pak, Ye Chen tidak tahan lagi dan menamparkan Chen Xiaoxiao. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu secara terbuka. Chen Xiaoxiao berteriak di udara dan tubuhnya jatuh ke tanah. Rambutnya acak-acakan, dan ada bekas telapak tangan merah di pipinya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dari sudut pandang Ye Chen, Chen Xiaoxiao hanyalah karakter kecil yang bisa dibuang. Pelayan celaka, kamu berani memukulku. Chen Xiaoxiao seperti tikus tanah. Dia mengulurkan jari-jarinya dan berlari untuk menangkap Ye Chen. Pak, Ye Chen mengangkat lengannya dan menamparnya lagi. Seluruh tubuh Chen Xiaoxiao terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia hampir pingsan. Kekuatan fisiknya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan para kultivator alam Raja Surgawi, serta sebagian besar kultivator alam kekacauan primordial. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Jika dia bukan kakak perempuan Chen Ling, Ye Chen pasti sudah membunuhnya. Mendengar suara dingin Ye Chen dan niat membunuh yang kuat, Chen Xiaoxiao tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, kebencian di matanya tetap ada. Di sini sangat ramai. Adik kecil, karena kamu cukup terampil, mengapa kamu tidak menjadi pelayanku? Aku akan membantumu berurusan dengan keluarga Yuan. Bagaimana? Pada saat ini, sebuah suara terdengar saat seorang pria elegan dengan kipas lipat di tangannya muncul. Saat dia muncul, semua wanita yang hadir sangat bersemangat. Itu adalah tuan rumah acara ini, tuan muda keluarga Long, Long Tiancheng. Long Tiancheng berjalan keluar dengan percaya diri.
Dia percaya bahwa Ye Chen tidak akan menolak. Lagi pula, jika yang terakhir menyinggung keluarga Yuan, hanya keluarga Long yang bisa melindunginya. Kalau tidak, Ye Chen akan segera mati. Kamu ingin aku menjadi pelayanmu? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baik kamu maupun keluargamu tidak memenuhi syarat. Kata-kata Ye Chen membuat ekspresi percaya diri Long Tiancheng menghilang. Dia mengerutkan kening karena dia tidak menyangka Ye Chen akan menolak. Tentu saja, semua orang di sini tidak menyadari reputasi Ye Chen di wilayah barat dan fakta bahwa dia adalah murid sekte bulan mistik. Semua orang di perjamuan itu memandang Ye Chen seolah-olah dia orang bodoh. Meskipun kekuatan Ye Chen lumayan, itu saja. Bagaimana dia bisa melawan keluarga Yuan sendirian? Para tetua keluarga Yuan kemungkinan besar sedang dalam perjalanan ke sini. Ketika mereka tiba, Ye Chen pasti sudah mati. Apakah kamu tahu konsekuensi menolakku? Ketika para ahli keluarga Yuan menyerang, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Ekspresi Long Tiancheng sedikit jelek. Seseorang menolaknya di depan umum sungguh memalukan. Itu hanya keluarga Yuan. Aku bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Jika kamu tidak senang, kamu juga bisa menyerangku. Lalu aku bisa menghancurkan keluarga Longmu. Begitu Ye Chen selesai berbicara, kerumunan itu menjadi gempar. Orang ini berani mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Long. Keluarga Long telah menjadi penguasa pulau ini selama 10.000 tahun. Tidak ada keluarga lain yang bisa menggoyahkan mereka. Keluarga Long adalah kaisar sejati pulau ini, eksistensi tertinggi. Baiklah kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan keluarga Long. Ekspresi Long Tiancheng dingin. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu sombong. Long Tiancheng melambaikan tangannya, dan seorang lelaki tua muncul di belakangnya. Dia adalah ahli alam primordial chaos tingkat menengah. Di pulau ini, seorang ahli primordial chaos tingkat menengah sudah bisa mendirikan faksi mereka sendiri. Namun, di keluarga Long, orang ini adalah seorang pelayan. Ini adalah fondasi keluarga Long, dan itu juga alasan mengapa tidak ada yang bisa menggoyahkan keluarga Long dalam 10.000 tahun terakhir. Tetua Zhang, beri pelajaran pada bocah bodoh ini. Long Tiancheng memutuskan untuk memberi Ye Chen pelajaran dan menunjukkan kepadanya ketinggian sebenarnya dari dunia ini. Tuan Zhang mengangguk sedikit. Senyum mengejek muncul di bibirnya saat dia menatap Ye Chen. Mereka yang berani menentang keluarga Long akan dikutuk. Tetua Zhang tiba di depan Ye Chen dengan kecepatan kilat dan mengangkat lengannya untuk menamparkan Ye Chen. Ye Chen mencibir. Seorang kultivator alam primordial chaos belaka tidak sepadan dengan waktunya. Tepat saat semua orang berseru saat melihat kekuatan Tetua Zhang, Ye Chen mengulurkan lengannya dan menamparkan pria itu. Tetua Zhang menjerit menyedihkan dan jatuh ke tanah, benar-benar tidak sadarkan diri, dan mungkin mati. Semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka dan menatap Ye Chen, tanpa sadar mengambil langkah mundur. Seorang ahli alam primordial chaos telah ditampar dan dibuat tidak sadarkan diri atau mati, ini terlalu tidak nyata. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak seorang pun akan percaya bahwa seorang pelayan dapat mengalahkan seorang ahli alam primordial chaos. Bagaimanapun, Ye Chen telah menyembunyikan auranya. Selama seseorang bukan ahli alam penciptaan atau ahli alam integrasi Dao tingkat puncak, mereka tidak akan dapat menentukan kultivasi Ye Chen. Ketika Ye Chen menyerang Yuan Tian, dia tidak berencana untuk bersembunyi lagi. Luka-lukanya pada dasarnya sudah sembuh sepenuhnya, jadi tidak perlu terus bersembunyi. Sudut mulut Long Tiancheng berkedut hebat. Dari mana orang yang kejam ini berasal? Siapa yang berani membunuh tuan muda keluarga kita? Keluar dari sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua alam primordial chaos tingkat 7 di aula di luar rumah tuan kota. Ada seorang lelaki setengah baya alam primordial chaos tingkat 8 di sebelah kiri lelaki tua itu, yang merupakan tuan kota. Tetua Yuan Sha, Tuan Kota Li, orang inilah yang membunuh Yuan Tian. Tidak hanya itu, dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin memusnahkan keluarga Yuan. Pada saat ini, Long Tiancheng datang ke Yuan Sha dan menunjuk Ye Chen. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen akan mampu mengalahkan dua kultivator alam primordial chaos. Karena dia tidak dapat merekrut Ye Chen, dia memutuskan untuk menggunakan keduanya untuk membunuh Ye Chen. Chen Ling berdiri di samping Ye Chen, merasa sangat khawatir. Meskipun Ye Chen sangat kuat, bagaimana ia bisa mengalahkan dua kultivator alam primordial chaos tahap akhir? Sungguh luar biasa bahwa Ye Chen mampu melakukan apa yang ia lakukan sebelumnya.
Bab 1665, Pemusnahan, Bagian 1. City Lord Li sedikit mengernyit. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bertanya pada Ye Chen, adik kecil, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka City Lord Li akan mengatakan itu. Jika Ye Chen menolak untuk mengakuinya, apakah City Lord akan membiarkannya? Namun, tanggapan Ye Chen membuat semua orang menahan napas. Itu benar. Aku berkata bahwa aku akan menghancurkan keluarga Yuan hari ini. Ye Chen tidak takut pada dua kultivator alam primordial chaos. Kecil, sombong sekali. Wajah Yuan Sha dipenuhi amarah. Meskipun keluarga Yuan-nya bukan penguasa pulau itu, mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka dipermalukan oleh seorang pelayan seperti ini. Martabat keluarga Yuan tidak boleh ditantang. Yuan Sha segera menyerang, dan City Lord Li hanya bisa mengikutinya. Bagaimanapun, sesuatu telah terjadi pada keluarga Yuan di rumahnya, jadi dia memiliki tanggung jawab dalam masalah ini. Menghadapi serangan mereka, Ye Chen tetap tidak terpengaruh dan menutup matanya. Tepat saat kedua serangan itu hendak mengenainya, dia membuka matanya dan melangkah maju. Enyahlah. Pada saat ini, energi iblis menyapu keluar saat gelombang energi spiritual yang mendominasi melonjak dengan cepat. Baik Yuan Sha dan Tuan Kota Li merasakan tekanan spiritual yang sangat mengerikan menyelimuti mereka, dan mereka segera terlempar. Setelah jatuh ke tanah, mereka jatuh pingsan. Hiss! Semua orang yang hadir tersentak. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana Chen Ling bisa memiliki ahli seperti itu di sisinya? Wajah Long Tiancheng tampak seperti dia telah memakan kotoran. Seberapa kuat Ye Chen? Kemarilah. Ekspresi Ye Chen dingin. Long Tiancheng tidak bisa mengendalikan kakinya dan berlutut. Tuan, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Long Tiancheng berlutut di tanah dan bersujud. Darah bahkan mengalir keluar dari dahinya. Namun, mata Long Tiancheng dipenuhi dengan kebencian. Dia bersumpah bahwa selama dia bisa lolos dari malapetaka ini, dia akan meminta ayahnya untuk membunuh Ye Chen. Rangkaian kejadian ini membuat semua orang tidak dapat bereaksi. Long Tiancheng, yang baru saja menjadi tuan muda yang anggun, sekarang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Para ahli alam kekacauan primordial itu tergeletak di tanah, entah tidak sadarkan diri atau mati, tidak ada yang tahu. Semua ini terkait dengan pelayan keluarga Chen di depan mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kehancuran keluarga Yuan dan Long dengan matamu sendiri. Ye Chen tiba di depan Long Tiancheng dan menghancurkan meridiannya dengan tendangan. Ark, raungan seperti babi yang disembelih terdengar di seluruh aula. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan gemetar. Bagi mereka, Ye Chen adalah orang gila dan iblis. Ye Chen mencengkeram kerah Long Tiancheng dengan satu tangan dan menyeretnya seperti anjing gila. Rasa sakit yang hebat telah membuat Long Tiancheng mati rasa sepenuhnya. Bahkan jika dia tidak mati, kultivasinya akan lumpuh. Mustahil untuk menyembuhkannya. Chen Ling, apakah kau tertarik untuk pergi bersamaku? Ye Chen menghampiri Chen Ling dan berbicara langsung. Dia sudah memutuskan untuk pergi, jadi dia harus menghancurkan keluarga Yuan dan Long. Kalau tidak, begitu dia pergi, keluarga Yuan dan Long pasti akan melampiaskan amarah mereka pada keluarga Chen dan Chen Ling. Meskipun Ye Chen tidak peduli dengan keluarga Chen, Chen Ling tetaplah seseorang yang telah menawarkan kebaikan padanya di saat dia membutuhkan. Chen Ling sudah linglung, tetapi ketika dia mendengar suara Ye Chen, dia mengangguk kaku. Pelayan yang dia temukan saat itu benar-benar dapat membunuh dua ahli alam kekacauan primordial dengan mudah. Bahkan leluhur keluarga Chen tidak dapat melakukan ini. Badai di hati Chen Ling tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Ye Chen menatap Chen Ling dan tidak terlalu memikirkannya. Dengan satu tangan memegang Long Tiancheng dan yang lainnya memegang tangan Chen Ling, mereka berjalan selangkah demi selangkah menuju kediaman keluarga Yuan. Pada saat ini, rumah keluarga Yuan terang benderang. Mereka tidak tahu bahwa Dewa Pembantaian akan mengunjungi mereka. Ledakan. Ye Chen melempar Long Tiancheng ke tanah. Dengan artefak tingkat kekacauan primordial di tangannya, dia menebas gerbang utama dengan satu serangan. Siapa yang berani bertindak kurang ajar di wilayah kita? Tanda seru petik 2. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Yuan merasakan gelombang niat membunuh menyapu saat 5 tetua alam kekacauan primordial tingkat puncak membubung ke langit. Dia hanya anak kecil. Dia mencari kematian. Tetua keluarga Yuan mengira itu adalah ahli alam integrasi Dao,
tetapi itu hanya seorang pemuda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Sayangnya, mereka tidak menyaksikan apa yang terjadi di aula utama rumah tuan kota. Kalau tidak, mereka tidak akan memandang rendah Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Energi Gengjin di sekelilingnya terus mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika Chen Ling melihat pemandangan ini, dia akhirnya mengerti bahwa Ye Chen juga memiliki logam Gengjin di tubuhnya, dan inilah mengapa dia memiliki kesan awal yang baik tentangnya. Pada saat yang sama, udara dingin menyelimuti sekelilingnya. Teknik pedang es, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Dingin yang mengerikan itu membekukan seluruh kediaman keluarga Yuan, yang menyebabkan kelima tetua keluarga Yuan mengerutkan kening. Ini semakin berbahaya. Tidak bagus. Serang cepat. Pada saat kelima tetua keluarga Yuan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, sudah terlambat. Ye Chen mengangkat tangannya. Pedangnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan seluruh langit berdengung. Pedang Ye Chen menebas dengan kilatan keindahan. Sebelum sinar pedang mencapai para tetua keluarga Yuan, mereka berlima membeku di tempat. 5 kepala jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, seluruh kediaman keluarga Yuan terpotong-potong. Long Tiancheng, yang berdiri di samping Ye Chen, tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat ini. Dia pikir dia seorang jenius, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut sampah. Keindahan serangan pedang ini terukir di hati Long Tiancheng. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Ah, dasar kecil. Pada saat ini, leluhur keluarga Yuan terbang ke langit dari sebuah ruangan. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Kelima tetua alam kekacauan primordial telah meninggal, yang merupakan pukulan besar bagi kekuatan keluarga. Ye Chen hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, yang membuat leluhur itu sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerang Ye Chen. Long Tiancheng menaruh semua harapannya pada leluhur keluarga Yuan, berharap orang ini akan dapat menyelamatkannya dari Ye Chen. Sayangnya, begitu ide ini keluar, kenyataan menghantam. Pedang Ye Chen menebas perut leluhur itu, dan kekuatan es yang mengerikan menelan tubuh leluhur itu. 2. Bab 1666, Pemusnahan, Bagian 2, Editor, Endless Fantasy Translation Ledakan. Kekuatan es membekukan organ-organ dalamnya, setelah itu seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Long Tiancheng, yang menonton dari samping, berada di ambang kehancuran. Mengapa Ye Chen begitu kuat? Selanjutnya adalah keluarga Long Mu. Long Tiancheng tidak berbicara. Pada saat ini, satu-satunya perasaan yang dia rasakan adalah keputusasaan dan ketakutan. Mungkin Ye Chen benar-benar bisa memusnahkan keluarganya sendirian. Long Tiancheng menghancurkan pikiran itu segera setelah terlintas di benaknya. Keluarga Long memiliki ahli alam integrasi Dao. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia bukan tandingan seseorang sekuat itu, kan? Kediaman keluarga Long tidak jauh. Mengingat kecepatan Ye Chen, dia bisa mencapainya dalam 10 menit, tetapi dia melambat karena Chen Ling. 1 jam kemudian, Ye Chen tiba di kediaman keluarga Long. Tanpa berkata apa-apa, dia menghunus pedang tingkat kekacauan primordial yang dipegangnya dan, ledakan. Di tengah malam yang gelap, sebuah ledakan mengerikan membangunkan banyak orang dari mimpi mereka. Leluhur keluarga Long, keluar. Ye Chen meraung. Dia bahkan tidak mau repot-repot melawan musuh-musuh kecilnya. Semua orang di ibu kota mendengar raungan Ye Chen, dan mereka menebak siapa yang berani memprovokasi keluarga Long. Junior, kau mencari kematian. Seorang lelaki tua berjubah tahu dengan kekuatan yang mengerikan muncul. Dia adalah leluhur keluarga Long, yang merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat pertama dan juga kepala keluarga saat ini. Ayah, selamatkan aku, Long Tiancheng buru-buru berkata ketika dia melihat ayahnya keluar. Saat ini, dia hanya berharap ayahnya akan menyelamatkannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah bertahan hidup. Ketakutan terhadap Ye Chen telah terukir di dalam hatinya. Kecil, lepaskan anakku dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Long Xiao dapat mengatakan bahwa putranya telah lumpuh. Tidak mungkin baginya untuk memulihkan kekuatannya di masa depan. Haha, Ye Chen mencibir, tetapi tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, pedang kelas kekacauan primordial di tangannya meledak dengan cahaya. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan menghancurkan keluarga panjangmu. Ye Chen memegang pedang dan menyerang ke depan, auranya meletus dengan kekuatan. Dia tidak menurunkan kewaspadaannya terhadap ahli alam integrasi Dao tahap awal ini. Bunuh.
Pada saat ini, Long Xiao mengeluarkan pedang bermata dua dan meletakkannya di lengannya. Semut, kau sedang mencari kematian. Long Xiao menyerang ke depan. Ye Chen memegang pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkat lengannya. Pedang itu turun seperti guntur dari Long Xiao. Namun, ekspresi Long Xiao tetap tidak berubah. Pada saat ini, hatinya terbakar amarah. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan Ye Chen. Teknik pedang es. Kekuatan dalam tubuh Ye Chen melonjak keluar dengan gila, dan kekuatan ledakan yang mengerikan membuat seluruh langit bergetar samar. Ekspresi Long Xiao serius, dia sudah merasakan bahwa Ye Chen adalah seorang kultivator alam primordial chaos, tetapi serangan ini jauh melampaui apa yang seharusnya dapat dilepaskan oleh seseorang dengan level seperti Ye Chen. Tebasan pedang darah. Tubuh Long Xiao dikelilingi oleh aura merah darah, dan aura darah yang mengerikan menyebar ke sekelilingnya. Bahkan bulan di langit memancarkan perasaan iblis. Weng weng weng. Langit melonjak liar saat Long Xiao beradu dengan Ye Chen. Ledakan. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Namun, ketika tabrakan berakhir, sosok Ye Chen telah tiba di depan Long Xiao. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan mengepalkan jari-jarinya, dan sebuah tinju melayang ke arah wajah Long Xiao. Bang! Pukulan ini mengejutkan Long Xiao, dan membuatnya terbang. Ye Chen bergegas ke langit dan muncul di depan Long Xiao lagi, menendangnya di perut. Kau mencari kematian. Long Xiao memutar tubuhnya dan melemparkan pukulan, tetapi Ye Chen meraih tinju Long Xiao dengan jari-jarinya dan menamparnya. Tamparan ini membuat Long Xiao tertegun sejenak. Bahkan Long Tiancheng tercengang. Ayahnya, seorang ahli alam integrasi Dao, telah ditampar oleh anak ini. Long Tiancheng merasa bahwa seluruh pandangan dunianya telah berubah. Sejak kapan para pelayan keluarga Chen begitu ganas dan berkuasa? Kecil, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Mata Long Xiao memerah. Kali ini, dia benar-benar mengamuk. Kekuatan di tubuhnya tidak dapat dikendalikan sama sekali dan melonjak keluar dengan gila-gilaan. Karena aku sudah pulih, saatnya untuk membawa keluar teman lamaku yang telah lama hilang. Ye Chen berkata dengan tenang. Kemudian, tombak iblis penghancur jiwa muncul di tangannya dan dia mengarahkannya ke Long Xiao. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia menusukkan tombaknya ke depan. Saat dia menusuk, seluruh tubuhnya tampak menjadi satu dengan tombak itu. Tombak itu begitu kuat sehingga menghancurkan kediaman keluarga Long, mengubahnya menjadi reruntuhan. Wilayah penguasa 10.000 tahun di pulau ini telah berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Mati. Ye Chen menahan aura pembunuh Long Xiao dan menusukkan tombaknya ke perut Long Xiao, dan tombak itu keluar dari punggungnya. Pada saat ini, aura Long Xiao seperti balon yang telah meletus, dan tubuhnya jatuh dari langit. Mata para kultivator alam primordial chaos keluarga Long memerah ketika mereka melihat pemandangan ini. Pilar pendukung keluarga Long telah jatuh. Bahkan jika mereka dapat membunuh Ye Chen, posisi keluarga Long sebagai penguasa pulau ini telah berakhir. Adapun Long Tiancheng, dia sudah pingsan karena ketakutan. Bagaimanapun, Long Tiancheng tahu bahwa Ye Chen dapat membunuh para kultivator alam primordial chaos yang tersisa semudah membunuh ayam. Ye Chen turun dari langit dan bersiap untuk menghabisi Long Xiao. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia tentang alam rahasia Sein Iblis. Long Xiao telah sepenuhnya mengakui kekalahan. Kekuatan Ye Chen jauh melampaui imajinasinya. Ye Chen ingin membunuh Long Xiao, tetapi ketika dia mendengar kata-kata, alam rahasia orang suci iblis, dia menghentikan langkahnya. Dia datang ke kota bela diri langit untuk menjelajahi alam rahasia orang suci iblis bersama Jilin dan Liang Sueyue. Ceritakan padaku tentang alam mistik orang suci iblis. Bisakah kau mengampuni nyawaku jika aku melakukannya? Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum sinis. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku, jawabnya acuh tak acuh. Jika bukan karena alam rahasia orang suci iblis, Ye Chen tidak akan membiarkannya hidup sampai sekarang. Aku tahu jalan yang bisa digunakan untuk memasuki alam rahasia terlebih dahulu. Ye Chen mengerutkan kening. Dia bisa masuk terlebih dahulu. Masih ada waktu sebelum alam rahasia orang suci iblis dibuka, jadi jika dia masuk lebih awal, harta karun itu akan menjadi miliknya. Dia bahkan bisa membantu Jilin mendapatkan barang-barang itu. Tentu saja, Ye Chen tidak kehilangan penglihatannya karena harta karun itu. Jika Long Xiao benar-benar tahu tentang ini, mengapa dia tidak masuk sendiri?
Jika dia bisa memasuki alam rahasia orang suci iblis seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli alam integrasi Dao belaka? Bab 1667, Aku telah menunggumu. Melihat bahwa Ye Chen tidak mempercayainya, Long Xiao dengan cepat berkata, Aku tidak berbohong kepadamu. Hanya saja ada binatang iblis alam integrasi Dao tingkat 6 yang menjaga formasi teleportasi. Aku tidak bisa masuk tanpa melewatinya. Long Xiao telah berpikir untuk mencari pembantu di luar, tetapi dia hanyalah seorang ahli alam integrasi Dao tahap awal. Jika dia menemukan seseorang yang lebih kuat dari binatang iblis itu, orang itu kemungkinan akan menimbun semua harta karun itu. Katakan padaku lokasinya dan aku akan mengampuni nyawamu. Minat Ye Chen terusik. Meskipun dia mungkin tidak dapat membunuh binatang iblis alam integrasi Dao tingkat 6, melewatinya ke dalam formasi teleportasi seharusnya relatif mudah. Kesempatan datang beriringan dengan bahaya. Dia telah menyinggung terlalu banyak kekuatan di wilayah barat, sampai-sampai semua orang membencinya. Oleh karena itu, dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat, sampai pada titik di mana tidak ada satu pun dari kekuatan ini yang dapat menyentuhnya. Lebih jauh lagi, bahkan para ahli alam penciptaan dapat memasuki alam rahasia ini, jadi jika dia bersaing dengan para ahli ini, dia pasti akan kalah. Namun, segalanya akan berbeda jika dia dapat masuk terlebih dahulu. Mungkin Ye Chen sudah memperoleh harta dan warisan pada saat alam itu terbuka. Ketika Long Xiao mendengar bahwa Ye Chen akan melepaskannya, dia tidak menahan diri. Tuan, itu di bagian terdalam pulau di tenggara. Ada tebing di kedalaman. Di dasar tebing, ada formasi teleportasi. Tuan, lihat, aku sudah memberitahumu, begitu juga kamu. Long Xiao memiliki ekspresi menjilat di wajahnya. Selama dia tidak mati, dia akan tetap menjadi penguasa pulau ini. Adapun Ye Chen, Long Xiao tahu bahwa dia pasti datang dari luar pulau. Para ahli dari dunia luar bahkan tidak peduli dengan pulau mereka, dan mungkin bahkan tidak menginginkannya jika mereka memberikannya kepada mereka. Jangan khawatir, aku secara alami akan menepati janjiku. Begitu Ye Chen selesai berbicara, cahaya merah darah memasuki pikiran Long Xiao. Dalam beberapa saat, ekspresi Long Xiao berubah kusam dan dia tidak bisa berpikir lagi. Satu-satunya pikirannya adalah mematuhi perintah Ye Chen tanpa syarat. Ye Chen tidak membunuhnya, tetapi nasib Long Xiao lebih kejam daripada kematian. Di masa depan, kamu hanya perlu mendengarkan perintah Chen Ling. Bahkan jika kamu harus mati, kamu harus melindungi Chen Ling. Ye Chen tidak peduli dengan ahli alam integrasi Dao tahap awal, karena orang seperti ini tidak akan banyak berguna. Dia mungkin juga menggunakannya untuk melindungi Chen Ling. Ya, Guru. Long Xiao berbicara dengan suara mekanis. Matanya kosong. Pada saat ini, Long Xiao menghampiri Chen Ling dan berdiri di sana tanpa bergerak. Awalnya, Chen Ling masih sedikit takut, tetapi ketika dia melihat Long Xiao tidak bergerak, dia merasa lega. Ye Chen menepuk kepala Chen Ling. Ini hadiah keduaku untukmu. Ye Chen, hadiah ini terlalu banyak. Kamu harus mengambilnya kembali. Meskipun Chen Ling masih muda, dia bukan orang bodoh. Ye Chen melakukan ini untuk melindunginya. Ahli alam integrasi Dao tahap awal tidak berguna bagiku. Terimalah hadiah ini dan jangan khawatir. Chen Ling tidak tahu bagaimana cara membalas Ye Chen, tetapi setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia melepaskan cincin penyimpanannya dan berkata kepada Ye Chen dengan serius, Ye Chen, cincin penyimpanan ini sudah bersamaku selama beberapa waktu. Aku tidak bisa memecahkan segel di dalamnya, jadi aku belum membukanya. Lagi pula, cincin penyimpanan ini dan logam gengjin di tubuhku berasal dari asal yang sama. Aku pikir itu akan berguna untukmu, jadi kamu harus menerimanya. Ye Chen mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Dia memeriksa cincin penyimpanan itu dan sedikit terkejut. Benar-benar ada segel kuat di dalamnya yang bahkan dia tidak bisa pecahkan. Ye Chen tidak bermaksud untuk menyelidiki lebih jauh saat ini, jadi dia dengan santai melemparkan cincin penyimpanan itu ke makam samsara. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Namun, Ye Chen tidak menyadari bahwa cincin penyimpanan Chen Ling melepaskan cahaya yang menyilaukan saat memasuki makam samsara. Suara terkejut tiba-tiba terdengar dari batu nisan ahli perkasa di makam samsara. Bagaimana ini mungkin? Cincin penyimpanan itu benar-benar berisi benda itu. Beruntungnya anak ini terlalu tidak bisa dipercaya. Benda itu telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, itu benar-benar berakhir di tangan anak ini dengan cara ini.
Saya khawatir keluarga Chen tidak sesederhana yang terlihat di zaman kuno. Setelah mengatakan itu, kekuatan tak terlihat melonjak, dan cincin penyimpanan itu terbang menuju batu nisan. Malam itu, semua ahli dalam jarak 100 mil mendengar jeritan menyedihkan. Keesokan harinya, berita datang bahwa keluarga Long, yang telah mendominasi pulau itu selama 10.000 tahun, telah dihancurkan. Seorang pria bernama Ye Chen telah menghancurkan seluruh keluarga Long dalam semalam. Segera setelah itu, berita menyebar bahwa keluarga Chen memiliki boneka alam integrasi Dao. Seketika, status keluarga Chen meningkat dan semua pasukan pulau ingin berteman dengan keluarga Chen, menawarkan harta yang mahal. Selain itu, karena boneka alam integrasi Dao berada dalam kepemilikan Chen Ling, kepala keluarga Chen segera menjelaskan bahwa kepala keluarga berikutnya adalah Chen Ling. Banyak orang ingin bertemu Chen Ling. Bagaimanapun, berteman dengan Chen Ling sama saja dengan berteman dengan ahli alam integrasi Dao. Setelah Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Chen, dia menuju ke Tenggara sendirian. Bahkan dengan kecepatannya saat ini, dia masih membutuhkan waktu sehari untuk menempuh jarak tersebut. Saat malam tiba, Ye Chen tiba di puncak tebing sendirian. Ini adalah tempat yang disebutkan Long Xiao. Angin dingin bersiul, seperti hantu jahat yang menuntut nyawanya. Murid, kamu harus berhati-hati. Aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang aneh di sana. Xiao Yao bisa merasakan jiwanya bergetar. Guru, aku akan berhati-hati. Ye Chen mengerutkan kening. Dia melirik tebing dan melompat turun. Wus, wus. Angin dingin berhembus melewati telinga Ye Chen. Setelah beberapa saat, dia melihat secercah cahaya. Bang! Ye Chen mendarat di tanah. Dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakannya di sini. Tampaknya ada sesuatu di sini yang mengganggu indera spiritualnya. Mengandalkan matanya, dia hanya bisa melihat jarak pendek di depannya. Di depannya, asap mengepul, mengaburkan pandangannya. Karena dia sudah datang jauh-jauh ke sini, Ye Chen tidak bisa kembali. Dia menggertakkan giginya dan berjalan maju. Ye Chen tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu saat dia terus berjalan, tetapi akhirnya dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik. Murid, hati-hati. Ada sesuatu yang mendekatimu. Ye Chen sedikit tertegun. Dia melirik ke belakangnya dan langsung melihat beberapa binatang iblis raksasa yang terbungkus energi iblis mendekat. Energi Gengjin. Aktifkan. Dalam sekejap, tubuh Ye Chen dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Binatang iblis itu bertindak seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan dan langsung mundur. Ye Chen mengabaikannya dan terus maju hingga ia melihat sebuah gua, yang di dalamnya tampak seperti bara api. Ada banyak binatang iblis di sana, tetapi tidak ada satupun binatang iblis yang masuk ke dalam gua. Seolah-olah mereka takut bertemu sesuatu di dalam. Ye Chen tidak ragu lagi dan memilih untuk terus maju. Begitu ia memasuki gua, beberapa kelelawar terbang di sekitarnya dan berjalan mendekati api. Pada saat ini, Ye Chen melihat seorang lelaki tua yang jorok mencondongkan tubuhnya ke dekat api. Ye Chen dapat melihat sekilas bahwa tidak ada aura yang mengalir melalui tubuh lelaki tua ini. Ia adalah manusia biasa. Seorang lelaki tua telah muncul di dalam gua, Ye Chen tidak dapat memahaminya. Namun, untuk dapat mengusir binatang iblis, lelaki tua ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Lelaki tua itu tampaknya sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen. Ia duduk di samping api dan tidak bergerak sama sekali. Ketika Ye Chen berjalan mendekat, ia melihat wajah lelaki tua itu. Wajahnya dipenuhi bekas luka yang tebal, membuatnya tampak sangat menakutkan. Ye Chen hendak menyapanya ketika lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara pelan, "Kamu pasti Ye Chen." Ye Chen tertegun dan matanya membelalak. Dia belum mengatakan apapun, jadi bagaimana lelaki tua itu tahu identitasnya? Sebelum Ye Chen sempat berbicara, lelaki tua itu melanjutkan, "Aku sudah menunggumu di sini selama 10.000 tahun." Ye Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu saat dia terus berjalan, tetapi akhirnya dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik. Murid, berhati-hatilah. Ada sesuatu yang mendekatimu. Ye Chen sedikit tertegun. Dia melirik ke belakangnya dan langsung menyadari beberapa binatang iblis raksasa yang terbungkus energi iblis mendekat. Petik 2. Bab 1669, Pelindung Formasi. Perjalanan Ye Chen tidak terhalang. Setelah berjalan selama setengah hari, ia menemukan aura binatang iblis yang sangat menakutkan. Di depannya ada naga iblis berapi alam integrasi Dao tingkat ke-6.
Tingginya 300 meter dan kepalanya memancarkan aura yang membakar. 1000 meter di belakangnya, ada formasi teleportasi. Ye Chen menatap ke depan. Ketika ia melihat formasi teleportasi, matanya menyala karena kegembiraan. Sepertinya ini adalah pintu masuk yang disebutkan Long Xiao. Meskipun naga iblis ini adalah makhluk alam integrasi Dao tingkat ke-6, saya rasa bahkan ahli alam penciptaan tidak dapat menahan kekuatan aslinya, seperti yang diharapkan, itu tidak akan semudah itu. Namun, jika ia dapat memasuki alam rahasia orang suci iblis terlebih dahulu, itu sepadan dengan risikonya. Bisakah kamu mengendalikan binatang iblis alam integrasi Dao tingkat ke-6? Ye Chen tiba-tiba teringat bahwa ahli perkasa di batu nisan itu dapat mengendalikan binatang iblis. Karena pihak lain bersedia membantunya terakhir kali, dia mungkin bersedia melakukannya lagi. Namun, saat dia mengatakan itu, dengusan dingin terdengar dari batu nisan, jelas menolak permintaan itu. Ye Chen mengusap hidungnya dan pura-pura tidak mendengarnya. Tak berdaya, Ye Chen hanya bisa mendekat perlahan, dengan pedang di tangan. Namun, saat Ye Chen mendekat, aura naga iblis api menguncinya. Tekanan spiritual yang luar biasa membebaninya. Raungan. Naga iblis api meraung dan menyerbu ke depan, lalu mengibaskan ekornya ke arah Ye Chen. Sebagai tanggapan, Ye Chen membungkuk seperti pegas sebelum melompat. Saat dia melompat, Ye Chen mencengkeram pedang dengan kedua tangan dan menebas tubuh naga iblis api. Dentang. Pedang itu bahkan tidak berhasil memotong sisik naga itu. Ye Chen mengerutkan kening. Pertahanan naga itu terlalu kuat. Naga iblis api berbalik dan membuka mulutnya yang berdarah saat mencoba menggigit Ye Chen. Ekspresi Ye Chen berubah, dan dia dengan cepat meraih kepala naga iblis api dengan tangan kirinya. Bau darah hampir membuat Ye Chen muntah. Dentang. Ye Chen menusukkan pedangnya ke mulut naga itu, membuatnya meraung kesakitan. Ketika naga itu meraung, Ye Chen mengambil kesempatan untuk menjauh darinya. Pada saat ini, naga itu memuntahkan bola api dari mulutnya. Bola api itu begitu panas sehingga sepertinya akan melelehkan sekelilingnya. Ledakan. Sebuah lubang meledak ke tanah. Untungnya, reaksi Ye Chen cukup cepat. Kalau tidak, bola api itu akan membunuhnya. Tiba-tiba, gerakan aneh datang dari dahi Ye Chen, dan cahaya biru samar menyala. Ye Chen sangat senang. Dia tahu bahwa mata iblis membantunya. Saat cahaya biru yang menakutkan itu muncul, mata naga iblis berapi menjadi tumpul. Tanpa ragu, Ye Chen bergegas menuju formasi teleportasi di belakangnya. Namun, ketika dia hanya berjarak 3 meter dari formasi teleportasi, ekor melilit tubuh Ye Chen. Kekuatan konstriksi yang sangat besar membuat Ye Chen berharap dia mati. Ekspresinya berubah ganas. Dia tidak menyangka naga iblis berapi itu sadar begitu cepat. Dia hanya membutuhkan selusin detik untuk memasuki formasi teleportasi. Sayangnya, dia masih terlalu lambat. Tebasan pedang tunggal emas. Ye Chen mengacungkan pedangnya, dan hantu harimau besar melonjak saat pedang itu menghantam ekor naga itu. Puci. Darah mengalir keluar dari ekor naga itu, tetapi itu tidak melepaskan Ye Chen. Misinya di sini adalah untuk menjaga formasi teleportasi sehingga orang luar tidak bisa masuk. Binatang buas. Ye Chen meraung dengan marah. Esensi pedangnya melonjak keluar dengan liar saat dia menusukkan pedangnya ke daging naga itu. Raung. Naga iblis berapi itu meraung dengan marah dan ekornya melingkari Ye Chen semakin erat, sedemikian rupa sehingga dia merasa sulit bernapas. Pada saat ini, raungan naga bergema saat naga darah itu keluar dari tubuh Ye Chen. Naga iblis berapi itu jelas tidak menyangka manusia memiliki naga darah di dalam tubuhnya, jadi sebelum sempat bereaksi, naga darah yang ganas itu membuka mulutnya seolah mencoba menelan naga iblis berapi itu. Tuan, cepat masuk. Serahkan ini padaku. Ye Chen melirik naga darah itu. Dia tahu bahwa ini juga merupakan kesempatan bagi naga darah itu. Terbebas, dia bergegas masuk ke formasi teleportasi. Formasi teleportasi diaktifkan pada saat ini, dan tubuh Ye Chen menjadi tidak sadarkan diri saat dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika Ye Chen membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di daerah yang tidak dikenalnya. Ye Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang menjulang ke awan. Dia tidak tahu apakah ini adalah alam rahasia orang suci iblis, tetapi karena dia sudah berada di dalam, dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Ye Chen ingin terbang di udara, tetapi menemukan bahwa hukum di tempat ini melarang terbang. Jadi, Ye Chen tidak punya pilihan selain berjalan. Setelah berjalan selama 2 jam, dia tidak menemukan apapun.
Dia hanya bertemu beberapa binatang iblis. Karena kekuatan mereka tidak tinggi, Ye Chen membunuh mereka dengan mudah. Awalnya ada peta alam rahasia orang suci iblis, tetapi Ye Chen tidak punya waktu untuk membelinya karena dia dikejar oleh berbagai kekuatan besar. Sekarang dia berada di tempat yang tidak dikenalnya, Ye Chen merasakan sakit kepala. Paman, lihat ke sana. Ternyata ada seseorang. Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah ketika dia tiba-tiba melihat seorang gadis di sebelah kanannya. Gadis itu menunggangi binatang raksasa, dan di sebelah kanannya ada seorang pria parubaya yang sangat tinggi dan kokoh. Ketika Ye Chen melihat ini, dia tercengang. Apakah ada manusia yang tinggal di alam rahasia orang suci iblis? Dia tidak menyangka ini, dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang alam rahasia orang suci iblis. Dia telah masuk tanpa melihat. Ye Chen menatap gadis itu dan pria parubaya itu dengan waspada. Siapa yang tahu kalau kedua orang ini tiba-tiba akan menyerangnya? Pria parubaya itu melihat Ye Chen berdiri tidak jauh darinya. Dia mengerutkan kening. Keluarga mereka telah memulihkan diri di sini selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya orang luar datang. Mungkinkah keberadaan mereka di sini telah terbongkar? Niat membunuh pria parubaya itu terkumpul. Dia harus menangkap pria aneh ini dan menginterogasinya dengan benar. Gadis suci, mundurlah sedikit. Serahkan orang ini padaku. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara dan melihat gadis itu mundur 2 langkah, dia bergegas menuju Ye Chen. Saat dia tiba di depan Ye Chen, dia mengepalkan tinjunya dan membantingnya dengan kekuatan yang hebat. Ye Chen melihatnya dan menyadari bahwa kekuatan pria parubaya itu hanya mencapai tingkat ke-9 dari alam kekacauan primordial. Orang ini sama sekali bukan ancaman baginya. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan membalas dengan pukulannya sendiri. Ledakan, sosok pria parubaya itu langsung terbang mundur. Paman, ketika gadis itu melihat pria parubaya itu terbang keluar, dia buru-buru berlari ke arahnya. Dari percakapan itu, pria parubaya itu tahu bahwa ia bukanlah tandingan orang di depannya. Bab 1670, Klan Spirit Phoenix. Dia menatap Ye Chen dan mengeluarkan suar sinyal dari sakunya. Suar sinyal itu terbang ke langit dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ye Chen mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi mengalir ke arahnya. Ye Chen melirik gadis di sebelah pria parubaya itu, mengangkat kakinya, dan bergegas dalam sekejap. Gadis ini adalah gadis suci, jadi statusnya seharusnya tidak rendah. Jika dia menangkapnya sekarang, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi dari orang-orang ini. Kalau tidak, dia pasti akan dibunuh oleh mereka yang bergegas sebelum dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tidak bagus. Gadis suci, lari. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis ketika dia menyadari apa yang diinginkan Ye Chen. Gadis suci itu dengan cepat berbalik untuk pergi, tetapi dia tidak secepat Ye Chen. Pria parubaya itu mencoba menghalangi Ye Chen, tetapi terlempar dengan tendangan. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada pria parubaya ini. Ye Chen memegang gadis itu dengan satu tangan dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Ini hanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu." Namun, gadis itu sama sekali tidak mendengarkan. Dia melotot marah ke arah Ye Chen dan menggigit tangannya. Namun, gadis itu tidak terlalu kuat, jadi dia akhirnya meringis kesakitan setelah hampir mematahkan giginya. Orang luar, lepaskan gadis suci. Jika kamu berani menyakitinya, kamu pasti akan mati. Ye Chen tidak berbicara. Semakin tinggi status gadis ini, semakin besar kemungkinan dia melarikan diri. Pada saat ini, sosok muncul di depan Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening ketika dia melihat kekuatan orang-orang ini. Orang-orang ini bukan hanya ahli alam integrasi Dao, tetapi bahkan yang terbaik. Apa asal-usul alam rahasia ini? Orang luar, jika kamu ingin hidup, lepaskan gadis suci. Ye Chen tidak berbicara. Jika dia melepaskannya sekarang, dia mungkin akan mati. Aku tidak punya niat untuk mengganggu di sini, aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Aku ingin bertanya apakah ini alam rahasia orang suci iblis. Alam rahasia orang suci iblis. Ini bukan, kata ahli alam integrasi Dao terkemuka dengan dingin. Ketika Ye Chen mendengar bahwa itu bukan alam rahasia orang suci iblis, dia mengerutkan kening. Karena ini bukan alam rahasia orang suci iblis, lalu kemana dia diteleportasi? Orang luar, karena kamu tidak punya niat buruk, mengapa kamu tidak tinggal bersama kami untuk saat ini? Jangan khawatir, kamu hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial, jadi kami tidak akan mempermainkanmu.
Klan mereka telah tinggal di sini selama 50.000 tahun, jadi mereka tidak tahu banyak tentang dunia luar. Jika mereka bisa, mereka pasti sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Namun, karena ajaran leluhur, mereka tidak berani mencobanya. Yang disebut alam rahasia orang suci iblis seharusnya ada di luar. Jika kamu ingin memasuki alam rahasia orang suci iblis, kamu harus melalui formasi teleportasi klan kami. Ye Chen tidak mengatakan apapun, siapa yang tahu jika salah satu ahli alam integrasi Dao terbaik tiba-tiba menyerang setelah dia melepaskan gadis itu. Sekarang dia dikepung, dia tidak berani mengambil risiko. Jika dia bertaruh dan kalah, dia akan dikutuk selamanya. Setelah lama terdiam, Ye Chen menatap gadis di tangannya, yang kesakitan dan tidak tega melihatnya seperti ini. Bagaimanapun, dia tidak bersalah. Tentu, tapi aku harap kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, katanya setelah beberapa saat. Ye Chen tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi dia harus mencari beberapa informasi yang dapat diandalkan. Selain itu, karena klan ini memiliki ahli alam integrasi Dao terbaik, mereka seharusnya menjadi kekuatan yang cukup kuat di tempat ini. Bagaimanapun, jika mereka menarik kembali kata-kata mereka, Ye Chen tidak keberatan bertarung sampai mati. Setelah Ye Chen melepaskan gadis itu berlari di belakang ahli terkemuka dan melotot ke Ye Chen. Orang luar, ikut aku. Wilayah kita ada di depan. Ahli terkemuka itu melirik Ye Chen. Ini adalah pertama kalinya orang luar muncul di sini dalam 10.000 tahun. Dia ingin menyerang Ye Chen, tetapi sebuah suara dalam benaknya menyuruhnya untuk membawa Ye Chen ke istana, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Ye Chen merasa lega melihat mereka tidak menyerang. Jika dia tahu bahwa formasi teleportasi tidak mengarah ke alam rahasia Saint Iblis, dia tidak akan mendengarkan Long Xiao. Sekarang, dia hanya bisa melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Sepanjang jalan, Ye Chen mengikuti di belakang kelompok itu dan terus mengamati sekelilingnya. Ye Chen juga menyadari bahwa tempat ini tidak besar dan tidak banyak sumber daya. Orang-orang ini bukan manusia, tetapi binatang iblis. Adapun jenis binatang iblis apa mereka, Ye Chen tidak tahu. Binatang iblis membutuhkan garis keturunan terbaik untuk berubah menjadi manusia, dan tampaknya mereka memilikinya. Setelah berjalan selama 1 jam, Ye Chen melihat istana yang bobrok. Saat dia masuk, Ye Chen menyadari bahwa istana itu tidak terlalu besar. Binatang iblis ini tidak berbeda dengan manusia. Kami dari klan Spirit Phoenix. Kami telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Kau adalah manusia pertama yang kami lihat. Pada saat ini, ahli terkemuka berbicara. Dari apa yang telah diceritakan kepadanya, ahli ini bernama Huyan, seorang tetua dari klan Spirit Phoenix. Ketika Ye Chen mendengar tentang klan Spirit Phoenix, ekspresinya berubah. Dikabarkan bahwa klan Spirit Phoenix telah lama dimusnahkan. Tidak seorang pun tahu faksi mana yang telah mereka singgung saat itu, tetapi tidak ada satu orang pun yang selamat dalam semalam. Di benua Lingwu, klan Spirit Phoenix berada pada level yang sama dengan binatang iblis kuno yang esensi darahnya telah dimurnikannya. Jika klan Spirit Phoenix kita tidak diselamatkan oleh seorang lelaki tua misterius, aku khawatir kita sudah dimusnahkan sejak lama. Pada akhirnya, kita hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup di sini. Kata-kata Huyan membuat napas Ye Chen berat. Dia bahkan sedikit terkejut. Sepertinya lelaki tua yang dibicarakan oleh klan Spirit Phoenix adalah orang di luar. Mungkinkah orang-orang ini juga terkait dengan rahasia keluarga Ye? Ikutlah denganku dan temui pemimpin klan terlebih dahulu. Mari kita lihat apa rencana pemimpin klan untukmu. Ye Chen mengangguk sedikit. Karena dia telah mencapai markas mereka, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Di benua Lingwu, ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh berpikir untuk melarikan diri ketika berhadapan dengan Spirit Phoenix karena mereka sangat cepat. Ye Chen mengikuti Huyan ke sebuah istana. Setelah bertukar beberapa kata dengan Ye Chen, dia pergi. Tidak ada penjaga di seluruh istana. Ye Chen membuka pintu dan melihat seorang lelaki tua duduk di atasnya. Meskipun seluruh tubuhnya tidak memancarkan aura apapun, Ye Chen bisa merasakan kekuatan yang mengerikan di dalam lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu ingin membunuh Ye Chen, dia hanya perlu 1 serangan. Aku adalah pemimpin klan dari klan Spirit Phoenix. Kamu bisa memanggilku Tetua Ling. Karena kamu dari dunia luar, kamu pasti dari benua Lingwu, kan? Ye Chen mengangguk sedikit. Di dasar tebing, ada naga iblis berapi di luar formasi teleportasi. Itu mungkin bukan suatu kebetulan.
Itu mungkin telah diatur oleh klan Roh Phoenix. Klan Roh Phoenix telah menunggu seorang master reinkarnasi untuk membawa kita kembali ke benua Lingwu. Kata-kata Tetua Ling membingungkan Ye Chen. Melihat ekspresi bingung Ye Chen, Tetua Ling mengeluarkan sebuah buku kuno dan melemparkannya ke tangan Ye Chen. Ye Chen membuka buku itu dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada kata-kata di halaman pertama. Sebaliknya, ada sebuah potret, dan orang dalam potret itu adalah Ye Chen sendiri. Penatua Ling mengeluarkan sebuah buku kuno dan melemparkannya ke tangan Ye Chen. Ye Chen membuka buku itu dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada kata-kata di halaman pertama. Sebaliknya, ada potret, dan orang dalam potret itu adalah Ye Chen sendiri. Penatua Ling mengeluarkan sebuah buku kuno dan melemparkannya ke tangan Ye Chen. Ye Chen membuka buku itu dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada kata-kata di halaman pertama. Sebaliknya, ada potret, dan orang dalam potret itu adalah Ye Chen sendiri.